memangnya penampilan tuh harus dijaga? Oh iya. Artinya kalau ngobrol ditatap matanya, ngobrol sambil megang pasangannya. Kan setelah punya anak fokus kepada suami menjadi berkurang. Saat lagi ekonomi sulit, ya saling pengertian. Sometimes suami penghasilannya rendah, ya nggak apa-apa. Kebersamaan adalah saling menerima kelebihan, saling menerima kekurangan masing-masing. Sedih ya dengar pasangan selebriti yang harus bisa berselingkuh, bahkan sampai bercerai, tuntutan di pengadilan. Ya sebenarnya faktor apa sih yang menyebabkan mereka begitu? Kalau dari pasien-pasien yang berkunjung di klinik Pak Suti, faktor perselingkuhan, faktor perceraian, faktor ketidakharmonisan selalu berkaitan dengan komunikasi suami istri. Itu 55%. Ya. Kemudian yang kedua adalah faktor seks dan penampilan. Ya. Itu bergantian dengan nomor 3, yaitu faktor keuangan. Baru yang keempat yang lain-lain. Nah, kadang-kadang mereka juga bertanya, memangnya penampilan tuh harus dijaga? Oh iya. Makanya mengapa saya bikin produk WISH, Wanita Indonesia Sehat Harmonis. Karena apa? Karena banyak sekali wanita Indonesia itu sehat tapi tidak harmonis dengan pasangannya. Ya, oleh karena itu para wanita nomor 1, ayo berkomunikasi. Berkomunikasi dengan pasangan. Jangan hanya melalui handphone, jangan hanya melalui WA, tapi ingat, dari zaman dahulu yang namanya komunikasi verbal itu hanya 10% efektivitasnya. Selebihnya adalah komunikasi daripada gerakan-gerakan tubuh. Ya, artinya kalau ngobrol ditatap matanya, ngobrol sambil megang pasangannya, ya. Body language-nya itu jelas. Ngobrol kadang-kadang sambil dipeluk, ngobrol sambil dicubit, terserah. Itu adalah komunikasi yang 90% sisanya sangat menentukan berhasil atau tidaknya komunikasi. Karena ketidakberhasilan dari perceraian, perselingkuhan itu akibat komunikasi, maka komunikasi gerakan tubuh itu diperlukan banget. Artinya apa? Udah deh kalau mau ngomong sama pasangan, sama anak-anak, ya, taruh itu handphone, langsung kita tatap muka, langsung kita gunakan mulut kita, gunakan telinga kita untuk mendengar jawabannya, gunakan gerakan-gerakan tubuh kita untuk meyakinkan dalam proses komunikasi tersebut. Nah, faktor kedua adalah penampilan dan seks. Saya harus mengatakan mengenai penampilan ini karena banyak yang kalau sudah punya anak ngerasa, udah terjerat ini, udah jadi istri, suami juga udah terjerat, udah jadi suami. Suami-suami juga mulai tidak memperhatikan lagi ke perkasaannya. Buktinya gue bisa punya anak kok. Nah, suami-suami juga sudah tidak memperhatikan lagi bentuk tubuhnya. Ya, kadang-kadang menjadi buncit perutnya, kadang-kadang juga karena pengaruh rokok, karena pengaruh begadang, kemudian kepalanya juga menjadi daya tariknya menjadi berkurang, rambutnya menjadi sering rontok, kulitnya menjadi berkerut, kena matahari tidak pernah dirawat. Ya suami-suami juga perhatiin. Nah, itu suami. Belum juga faktor istri sama. Faktor istri juga. Jangan setelah melahirkan berat badannya nambahnya sampai 20 kilo dan gak habis-habis. Ya. Kemudian juga karena habis menyusui payudaranya nggak dirawat. Ya. Kemudian bekas-bekas melahirkan seperti stri dan sebagainya juga itu nggak dirawat. Ya. Dan yang terpenting adalah setelah
melahirkan, setelah punya anak, fokus kepada suami menjadi berkurang. Fokusnya ngurusin anak, ngurusin anak, ngurusin anak. Lupa ngurusin suami. Padahal suami juga tetap aja ada faktor anak di situ. Dia anak daripada orang tuanya yang juga mesti diurus. Ya. Kemudian faktor yang ketiga yang juga sering ditemukan adalah faktor ekonomi. Nih, di saat pandemi, di saat lagi ekonomi sulit, ya saling pengertian. Sometimes suami penghasilannya rendah, ya nggak apa-apa. Dia tetap suami kok. Anda yang lebih tinggi, ya hargailah. Namanya juga suami istri. Suatu saat ada yang istrinya memang pintar cari duit, suaminya pintar ngurus anak. Ada yang istrinya pintar ngurus anak, suaminya pintar cari duit. Di negara-negara yang saya belajar, mereka nggak jadi masalah. Suami pergi nganterin anak sekolah. Kalau di sini kan langsung dikata-katain, alah mau kondo, alah suami kok nggak berfungsi, kok bukan kepala rumah tangga, nggak juga ya. Di zaman sekarang ini, di zaman serba kompleks, kadang-kadang oke lah, suami mungkin pada saat ini lebih pada usaha-usahanya yang lebih kecil ya, usaha UMK, tapi istri pegawai negeri misalnya, atau pegawai BUMN, atau dia bisa menjadi pegawai swasta yang penghasilannya lebih tinggi. It's no problem. It is not a problem. Yang penting sekalian selalu melihat apa sih tujuan daripada perkawinan, apa sih tujuan daripada kebersamaan itu. Kebersamaan adalah saling menerima kelebihan, saling menerima kekurangan masing-masing. Kemudian faktor yang keempat, itu adalah faktor lain-lain. Faktor yang lain kadang-kadang hanya kecil-kecil saja. Faktor yang ya remeh-temeh, faktor yang nggak perlu-perlu amat. Misalnya, suami kurang romantis. Sementara pacar saya dulu romantis. Istri saya tidak secantik, tidak seseksi pacar saya dulu. Loh, kenapa kamu kawinin dia dong kalau begitu? Nggak usah dibanding-bandingin. Apa yang kamu dapat, itu adalah milikmu. Itu yang diberikan jodoh oleh Yang Maha Kuasa. Dan itu tentu semuanya harus dijaga dengan segenap perasaan. Kalau kita seorang yang beragama, tentu di dalam doa habis sholat misalnya, ya Allah, mudah-mudahan pasangan saya selalu dijaga dari hal-hal yang negatif. Atau ya Tuhan, jagakanlah pasangan saya dari misalnya perselingkuhan, dari ketergodaan, dari perceraian. Karena bagaimanapun juga perceraian itu diizinkan kok. Tapi itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah. Kalau kita dibenci sama Maha Pencipta, apa sih rasanya? Aduh jangan deh, jangan. Lebih baik kita berusaha memperbaiki segala sesuatunya. Karena dalam suatu perkawinan, dalam suatu perjalanan, itu ada perbaikan-perbaikan. Yang makin lama menuju, makin saling mengerti, makin saling menerima. Dengan apa? Dengan perasaan sabar, dengan perasaan yang syukur bahwa pasangan kita masih tetap bisa bersama-sama sampai dengan usia nanti kita menua bersama-sama. Oke? Itu tipsnya.